Sehari dua hari ini kita dikejutkan berita heboh tentang Kang Kori yang bikin rame di Bekasi mendatangi kegiatan WWILS dengan penuh emosi dan amarah, nantang-nantang. Bahkan beritanya sampai ada yang terlempar. Persisnya siapa yang melempar mungkin nanti akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Dan bagaimana endingnya nanti, masyarakat perlu bersabar dulu. Tapi yang jelas dalam peristiwa itu, menurut saya sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Itu justru mencederai eksistensi Kang Kori dan menambah rame lagi ini diskursus nasab ini. Sekaligus predikat lagi-lagi dia tidak jauh dari komunitas dia, itu akan mengisi ruang sejarah yang tidak pernah berakhir. Ini menurut saya cukup memalukan dan sekaligus mencederai mereka yang menjadikan Islam sebagai kedok, bukan sebagai jalan hidup untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Menjadikan Islam hanya sebagai kedok untuk kepentingan kelompok komunalisme, menjadikan Islam sebagai kedok untuk kehendak kuasa klannya, atau menjadikan Islam sebagai kedok untuk mendongkrak keimamahan yang ironinya justru marah mengorbankan umat Islam untuk menjadi objek permainan. Objek permainan dalam arti bagi pengikutnya adalah umat-umat yang dimainkan, bagi yang menolaknya adalah umat-umat yang akan dimainkan. Oh, ini kalau nggak segera kita bendung berbahaya sekali. Lebih jauh kalau umat Islam nggak segera sadar, berbahaya sekali bagi kelangsungan keberagaman umat Islam ke depan. Mengapa? Karena Islam yang menjadi agama suci yang kita yakini telah dijadikan alat, telah dijadikan kedok oleh lagi-lagi dia yang tidak bertanggung jawab. Kori itu kan hanya sosok yang dimainkan, yang kebetulan ingin masuk dalam panggung permainan. Kori ini mencoba ingin masuk dalam panggung permainan melalui komunitas yang dianggap menguntungkan, baik dari komunitas masyarakat yang satu frekuensi dengan tesis, yang dulu pernah disinggahinya, maupun masyarakat yang menolak tesis yang sekarang sedang disinggahinya, yaitu komunitas dari klan Pak Alwi. Sebenarnya ada sisi positif Kang Kori ini, yaitu ketika dia mencoba mengajak berpikir untuk
adu argumentasi dalam konteks kajian aturos. Ini sisi positif menurut saya. Tetapi lagi-lagi janji untuk memberikan antitesis yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kajian sejarah Islam tak kunjung beredar, tak kunjung diedarkan, atau tak kunjung selesai dibuat, karena memang menulis itu tidak mudah. Menulis itu tidak mudah, sekali lagi, menulis itu tidak mudah. Karena menjadi tidak menarik. Kalau dalam tulisan itu, yang muncul adalah bahasa lesan. Karena mau tidak mau, kalau sudah masuk ke tulisan, itu harus terukur secara rasional, harus empiris, harus historis, harus betul-betul dibutuhkan secara faktual oleh masyarakat yang sekarang ini sedang butuhkan kaitannya dengan tesis. Tidak boleh sebuah tulisan itu berputar-putar seperti ketika orang sedang berbicara. Betul-betul harus sistematis, logis, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, belum lagi mesti harus membuat susunan kalimat yang memahamkan, yang betul-betul dengan uslub-uslub Arab, kalau memang itu tulisan berbahasa Arab, harus betul-betul teruji, terverifikasi dari segi nahwiyat sorfiyatnya, dari segi logik mantikinya, maupun dari segi balaghah, dari segi keefektifan sebuah susunan kalimat yang betul-betul jelas sasarannya, jelas objek kajiannya, jelas siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, dan siapa yang dibicarakan. Harus clear semua. Mengkonstruk sebuah dialektika dalam sebuah bahasa tulisan itu butuh kecerdasan, kepiawaian, dan keahlian menulis. Kalau tidak, akan ditertawakan pembaca. Dan masyarakat menunggu itu sebenarnya. Tapi tak kunjung hadir janji akademik yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Kang Qori itu, tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang mengarah kepada kekerasan, mengarah kepada intimidasi. Padahal segala intimidasi harus dihentikan di negeri ini. Termasuk tujuan adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman itu adalah untuk menghentikan intimidasi yang menggunakan baju Islam, yang menggunakan simbol-simbol keagamaan, yang arahnya justru bukan untuk ya'izil Islam wal muslimin, arahnya justru hanya untuk kepentingan klan Pak Alwi, dan arahnya untuk kehendak kuasa sosok Rizik Syihab dalam menguasai agama dan menguasai negeri ini. Dan jejak digitalnya bisa dilacak. Itu membahayakan, bil khusus untuk warga Nahdien, umat Islam, dan negeri ini, Indonesia. Dan catatan buruk terhadap Rizik Syihab itu sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Gus Dur dengan istilah lagi-lagi dia, lagi-lagi dia. Dan sepanjang sejarah perpolitikan nasional, yang muncul dari sosok Rizik Syihab adalah provokasi, intimidasi, menyuruh untuk asah golok, asah parang, dan lain sebagainya. Nah, kalau gurunya seperti itu, gimana muridnya? Ya muridnya ya apa yang kita saksikan di Bekasi, seperti yang dilakukan oleh Kang Qori itu.
Itu harus diusut, harus segera selesai itu. Biar kedepannya tidak ada orang yang berani melakukan intimidasi terhadap kebebasan berserikat, berani mengintimidasi terhadap refleksi, mengeluarkan pandangan dan karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi peradaban ini, bagi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Tesis Yai Mat itu sangat bermanfaat untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dan Kang Kori turun derajat dari sebuah tempat duduk yang terpandang karena ada sentuhan keilmuan, sekarang sudah menjadi preman jalanan dan nampak sikap-sikap intimidatifnya terhadap kasus Bekasi. Dan saya masih berharap ini kejadian yang tidak terulang, sehingga Mas Kori bisa lebih belajar dari pengalaman dan berbicara dengan penuh kearifan untuk menata diri, keluarga, lingkungan, dan untuk masa depan umat, biar tidak diisi dengan suasana-suasana yang intimidatif. Itu saya kira catatan saya pagi ini, karena 1-2 hari ini tidak berhenti berita tentang Kang Kori itu yang memang baru dapat respon. Dan catatan yang secara terus terang harus saya sampaikan sebagai sebuah catatan buruk yang saya kira jangan terulang. Kalau terulang justru malah memperburuk citra Kang Kori yang semula kita asumsikan sebagai orang yang bisa diajak mikir, ternyata yang nampak akhir-akhir ini, di sehari 2 hari ini terakhir ini, yang nampak justru bukan sosok yang bisa diajak mikir, tapi sosok yang memancing kekerasan, yang melakukan intimidasi, dan itu berbahaya untuk diri sendiri dan untuk lingkungannya. Terima kasih.